Mengapa jujur itu yang utama? Karena hanya dengan kejujuran kita, ego kita hilang, kita akui kita adalah makhluk yang lemah, tanpa ada kehendak dan kuasanya yang diberikan kepada kita melalui malaikat yang disebut rezeki. Jujur adalah nilai utama. Karena setelah kita jujur, barulah kita bisa menjadi amanah, cerdas, fatona, menyampaikan kebenaran, tabli. Keempat sifat ini adalah sifat yang harus terwujud dalam tindakan lahiriah, tetapi akarnya berasal dari ketulusan hati, batinnya. Tanpa kejujuran, hidup kita akan susah payah karena terjebak oleh hal-hal duniawi. Agar kita bisa jujur, kita harus zikir. Namun ketika kita masih dalam keadaan susah payah, zikir langsung kepada Tuhan terasa berat, mata gampang ngantuk, badan pegel-pegel, panas dingin, pikiran kita selalu numpuk segala macam. Kita mulai dari zikir ke Rasul dulu, solawat. Ini yang nantinya akan menyehatkan tubuh kita secara lahiriah dengan kuasa Tuhan. Dalam pengalaman batin dan spiritual, frekuensi, energi, medan magnet, dan sel-sel tubuh kita merasakan pengaruh yang bisa berubah perlahan-lahan dengan kuasa Tuhan. Ini bukan penjelasan medis atau ilmiah, tapi cara saya menggambarkan proses penyembuhan jiwa dan raga secara spiritual. Buat yang nggak tahu medan magnet itu apa, biar nggak buat stigma, pseudoscience, medan magnet adalah energi elektromagnetik yang dipancarkan oleh tubuh manusia sebagai hasil aktivitas listrik di dalam sel dan otak. Terus kalau terganggu kenapa bang? Satu, cepat lelah tanpa sebab fisik jelas. Kalau udah lelah bawaannya mau rebahan aja kan? Ini yang membuat kita malas buat ibadah. Dua, sulit fokus dan sering linglung. Kalau sulit fokus pas kita sholat, menghadap Tuhan tapi ingat kompor masih nyala, itu kan nggak etis. Itu kenapa kita pas sholat lupa rokaat. Tiga, mudah cemas, takut, atau marah tanpa alasan kuat, dan masih banyak yang lainnya. Mengapa demikian? Solawat untuk membuka jalur, Rasul akan membantu kita dengan syafaatnya melalui bala tentaranya. Bala tentara Rasul bukan hanya hingga akhir hayat namun selamanya hingga kiamat tiba. Mereka itulah yang akan membantu kita menjalankan ibadah dengan hikmat. Walaupun mungkin bisa langsung berzikir kepada Tuhan, tetap saja ada rintangannya. Tidak semudah itu furgosa, kadang naik, kadang turun. Wallahu alam, kecuali kita memiliki guru yang mumpuni. Guru itu sudah memiliki jalurnya langsung. Mengapa demikian? Ibaratnya kita seperti perang sama tiga serangkai. Kan tadinya kita dijajah, walaupun mereka tidak bisa mendengar isi hati kita, tapi mereka bisa merasakannya karena panas. Dan mereka mulai tergusur perlahan di tempat singgah mereka dalam tubuh kita. Mereka hinggap, tumbuh subur dalam tubuh, lalu membentuk akumulasi atau compounding dari kegiatan mereka di dalam diri kita, yang mendistraksi kita untuk beribadah, menggantinya menjadi kegiatan keji dan mungkar. Ini menghasilkan bunga yang banyak, yang pada akhirnya bisa membuat kita bangkrut atau kolaps, tragedi, entah mati atau terjebak dalam penderitaan yang terus-menerus. Zikir langsung kepada Tuhan menurut banyak pengalaman dan pandangan spiritual, bisa menyembuhkan bagian sel tubuh yang rusak, yang memicu reaksi tiga serangkai ini, mengambil tindakan untuk bekerja lebih keras lagi, agar kita tetap jauh dari Tuhan. Tiga serangkai diciptakan, agar manusia mendapatkan kenikmatan saat manusia melakukan kejahatan. Mereka tidak ingin kita dekat dengan Tuhan. Mereka akan melakukan 1001 cara tipu muslihat untuk menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Dan mereka diberikan izin untuk menguji manusia, tapi tetap dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Ini yang akhirnya membuat gejolak iman kita tidak stabil. Mengapa jujur itu yang utama? Karena hanya dengan kejujuran kita, ego kita hilang, kita akui kita adalah makhluk yang lemah, tanpa ada kehendak dan kuasanya yang diberikan kepada kita melalui malaikat yang disebut rezeki, kita bisa bernafas ataupun menjadi presiden. Seringkali manusia lupa diri, seolah-olah mengkudeta peran Tuhan. Hati-hati provokasi ego, karena jika manusia terjebak di dalam egonya sendiri, perlahan mereka akan menderita. Takut miskin, takut sakit, takut mati, takut kehilangan, bahkan takut hanya karena terlihat miskin, padahal emang masih cukup. Cuman malu mengakui itu.
kalau dia emang foya-foya hasil ngutang. Manusia yang mengkudeta peran Tuhan hanya melihat dunia, untuk kembali ke fitrah maka tolong lakukan solawat, dan tambahannya istighfar untuk mengakui kita banyak dosa, dan mohon ampun. Fakta menariknya, kita bisa melakukan itu secara bersamaan di dalam hati. Jujur itu adanya di hati atau disebut kholbu. Sebelum masuk ke kholbu, hati kita berada di kampung sudur, jahiliyah. Ciri sifat jahiliyah itu ada, iri dengki, hasad hasut, merendahkan, menghakimi dan lainnya. Karena dia tidak bisa melihat dirinya sendiri, padahal dirinya belum tentu hebat. Sesungguhnya bila dikaji lebih dalam, makna dari Al-Fatihah manusia itu tidak ada perannya, karena yang mengerahkan manusia itu adalah Tuhan. Kampung sudur dijelaskan di surat An-Nas. Untuk menghancurkan kampung sudur di dalam hati kita ini, maka kita lakukan solawat. Setelah salawat dan mulai merasakan kenikmatannya, dan apa yang kita minta tercapai, baru kita bisa langsung zikir ke Tuhan. Tuhan minta kita mengikuti Rasul, Sami'na wa atho'na, jujur, amanah, fathona, tablik. Kejujuran bahwa kita itu digerakkan oleh Tuhan, maka selalu ucapkan basmalah dan hamdalah nanti akan terbuka. Setelah terbuka, kita seperti ada yang membimbing, hati batiniah berada di jantung secara lahiriah, di jantung itu ada titik, titik ini harus kebuka karena di dalamnya ada jiwa. Dalam sains modern menunjukkan bahwa jantung punya sistem saraf sendiri disebut heart brain. Heart brain hanyalah struktur biologis yang dapat menjadi medium manifestasi jiwa. Menurut pandangan spiritual, peneliti bahkan menemukan jantung punya sistem saraf tersendiri, mendukung keyakinan dalam tradisi spiritual bahwa hati bukan sekadar organ, tapi pusat kesadaran dan perasaan. Hati tanpa nur Tuhan jiwa akan goyah, ketakutan akan menghantuinya, miskin, menghadapi besok, takut istri, ahahaha. Jika ingin mengeluarkan nur Tuhan di kholbu kita caranya, dengan cukup membaca Al-Quran, bacaan Al-Quran untuk meningkatkan iman, cuman Al-Waqiyah, dengan bacaan harian, yang lainnya nanti dulu. Insya Allah nur Tuhan di kholbu perlahan akan keluar, maka aura kita akan keluar, rezeki kita akan banyak lagi. Tanpa ini semua kita akan susah, selalu karena selalu berpikir sendiri, selalu mempunyai keinginan kita sendiri. Tuhan ingin kita jadi kosong, artinya mengikuti kehendak dan kuasanya. Ketika hati kita itu kotor, maka nur Tuhan akan tertutup, karena tidak ada cahaya dari Tuhan. 3 serangkai ini masuk, jiwa pasti goyah, kita akan pamrih dan tergesa-gesa. Kalau kita sholat tergesa-gesa diterima nggak? Jika kita beramal tapi pamrih diterima nggak? Tapi karena kita punya Tuhan yang maha, yang benar sayang dan cinta sama kita, itu tetap dihitung. Padahal kalau di dalam ilmunya harus ikhlas lillahi ta'ala, tapi kenyataannya Tuhan tetap kasih. Jika kita mempunyai nur Tuhan, maka asma, sifat dan af'al keluar, pasti dalam keadaan nikmat. Ada ayatnya di surat Al-Kautsar, sesungguhnya manusia dalam kenikmatan yang nyata, tapi kita menghalang-halangi kenikmatan itu sendiri. Kita mau sholat aja, menghalang-halangi diri sendiri. Ntar aja 30 menit lagi. Saat sholawat bekerja dengan baik, nanti akan keluar hamdalah di batin dengan sendirinya. Bila semua yang dijelaskan sudah keluar, hidup penuh kenikmatan, nggak perlu susah payah, didatangkan semuanya. Zikir dan sholawat kalau bisa dilakukan dengan ketenangan dan doa, doanya simple aja. Ya Rasul tolong bantu saya supaya saya bisa dekat dengan Tuhan. Tanpa Rasul susah, kecuali ada gurunya, guru kita yang menghubungkan, karena ada sanatnya, estafet sampai ujungnya ke Rasul. Pasti harus begitu. Kalau enggak, kita tersesat, gurunya sesat. Supaya tidak tersesat ya kembali lagi, sholawat. Ini bukan penjelasan medis atau ilmiah, tapi cara saya menggambarkan proses penyembuhan jiwa dan raga secara spiritual. Oke, terima kasih udah mau dengar bacaan saya. Yang salah hanya dari diri saya pribadi, dan yang benar hanya dari Tuhan. Saya mohon maaf bila saya salah.